Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Welcome back my YouTube channel. Oke anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Okta di sini ya. Nah, hari ini kita kembali lagi kepada pembelajaran yang selanjutnya. Nah, setiap hari kita juga akan bertemu ya anak-anak, karena setiap hari Ibu akan mengirimkan video pembelajaran kepada kalian ya, karena kita akan belajar daring setiap hari. Jadi kita tidak bertemu di sekolah ya anak-anak, tapi kita bertemu lewat video pembelajaran ini ya, walaupun muka ibu tidak kelihatan ya, tetapi kalian hanya bisa mendengar suara ibu saja. Nah, anak-anak di sini tidak perlu khawatir ya, kalian akan ketinggalan materi atau kalian tidak akan belajar gitu kan, karena ibu di sini sudah menyiapkan video pembelajaran setiap harinya untuk kalian ya, karena ibu sudah merancang, ibu sudah membuat video pembelajaran semenarik mungkin ya untuk anak-anak belajar di rumah ya, agar anak-anak tidak bosan. Oke anak-anak, nah hari ini kita kembali lagi di pertemuan berikutnya ya. Nah, kita masih di tema 6. Nah, hari ini kita masuk kepada pembelajaran 5 dan 6. Nah, hari ini ibu gabungkan ya pembelajarannya 5 dan 6 ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang, sebentar ya. Oh ya, seperti biasa ya anak-anak, sebelum kita belajar ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sekarang anak-anak persiapkan diri dulu ya. Nah, bagaimana sikap berdoa yang baik dan benar di rumah, oke? Nah, kalau sudah siap, mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita sudah selesai berdoa ya. Nah, setelah selesai berdoa seperti biasa ya, kita akan mulai belajar ya. Anak-anak di rumah masih semangat kan belajarnya ya, karena di sini ibu sudah siapkan PowerPoint-nya ya. Nah, di sini kita masuk kepada tema 6 ya, masih di tema 6 subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, di sini masih panas dan perpindahannya ya. Coba anak-anak perhatikan, di sini ada gambar konduksi, konveksi dan radiasi ya. Pada pertemuan minggu lalu atau beberapa hari yang lalu kita telah membahas tentang konduksi, konveksi dan radiasi ya. Nah, nanti anak-anak untuk mengingat kembali apa itu konduksi, apa itu konveksi, kemudian radiasi, anak-anak bisa membuka video pembelajaran yang telah ibu kirim kemarin ya di YouTube, dan di Classroom juga ada ya. Nah, nanti anak-anak bisa belajar lagi ya apa yang dimaksud dengan konduksi, konveksi dan radiasi. Nah, sekarang kita lanjut. Oke. Nah, hari ini kita membahas tentang perpindahan panas secara radiasi ya. Nah, di sini ada gambar ya. Nah, pertanyaan di atas, oh ya, tidak terlalu terlihat ya. Nah, nanti ibu akan bacakan ya. Nah, di sini, masih ingatkah anak-anak tentang perpindahan panas dengan cara apa? Nah, masih ingat tak anak-anak di video pembelajaran yang beberapa hari yang lalu ya, atau kemarin, ibu sudah menjelaskan bagaimana perpindahan panas ya, kemudian bagaimana cara perpindahan panas ya. Nah, anak-anak pasti masih ingat ya. Nah, oke, sekarang kita lihat ya bagaimana perpindahannya. Nah, oke, tidak terlalu nampak ya. Nah, di sini ada radiasi. Nah, ini adalah contoh perpindahan panas ya, perpindahan panas secara radiasi ya. Nah, di sini ada gambar ya. Ini ada gambar tumpukan kayu ya, kayu yang terbakar ya, maksudnya terbakar api ya. Nah, ini tumpukan kayu yang sedang dibakar ya. Ini tumpukan kayu, kemudian ini apinya dan radiasinya. Nah, coba anak-anak perhatikan ya. Nah, itu ada gambar ya, gambar tangan seseorang ya. Nah, ada dua tangan, dia meletakkan tangannya di dekat api ya, api yang menyala di atas kayu tadi ya, kayu bakar tadi. Nah, coba anak-anak perhatikan. Nah, ini yang disebut dengan radiasi, di mana api itu tadi ya akan memberikan atau menghantarkan panas ke
ke tangan ini tadi ya, ke tangan orang yang sedang mendekatinya ya, maksudnya yang sedang mendekatkan kedua tangannya itu ke api ya, itu yang dimaksud dengan radiasi ya. Nah, ini adalah contoh ya. Nah, misalnya selain ini tadi, contohnya itu ada sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk di bumi ya, makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, anak-anak kalau bangun pagi ya, pasti anak-anak membuka jendela. Kemudian anak-anak akan melihat sinar matahari ya. Matahari akan bersinar, dia akan memberikan kehangatan ya, kehangatan kepada kita yang sedang menghirup udara segar ya. Nah, makhluk hidup di bumi itu maksudnya adalah kita ya, kita manusia. Kemudian makhluk lainnya seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan ya, mereka juga mendapatkan sinar matahari ya, yang dari bumi tadi itu menghangatkan kita ya, kemudian memberikan udara segar ya. Nah, lewat udara itu kita bisa bernapas dengan lega, napas kita menjadi segar, kemudian kita bisa semangat ya menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Oke. Nah, ini ada beberapa cara perpindahan kalor secara radiasi ya. Nah, di sini perpindahan kalor secara radiasi. Nah, yang pertama. Nah, kalor dari zat matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantaranya ya. Nah, kemudian kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi dan konveksi. Nah, kemudian yang selanjutnya. Nah, memakai baju hitam di malam hari terasa dingin karena baju menyerap panas di tubuh kita ya. Nah, anak-anak pasti pernah merasakan ya, ketika anak-anak misalnya mau tidur, kemudian biasanya kan pasti anak-anak itu suka dibelikan oleh orang tuanya itu baju tidur atau piyama ya. Nah, piyama itu maksudnya baju tidur. Nah, misalnya warnanya hitam. Nah, ketika anak-anak memakainya di malam hari, pasti anak-anak akan merasakan sejuk sekali gitu kan, dingin, bahannya itu dingin ya, karena bahan itu tadi dia bisa menyerap panas dari tubuh kita manusia ya. Jadi nanti ketika kita tidur, maka kita akan tertidur dengan nyenyak ya, lelap sekali sampai pagi, karena baju hitam ini tadi dia dingin ya, karena dia itu tadi menyerap panas dari tubuh kita ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, radiasi tadi. Radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Nah, ini yang dimaksud Ibu tadi ya, ada radiasi, konveksi, dan konduksi ya. Nah, ini salah satunya ya, radiasi itu adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara ya. Maksudnya perpindahan panasnya itu dia berpindah tetapi dia tidak memerlukan perantara ya, atau orang lain untuk memindahkan kalor itu tadi. Dia bisa berpindah dengan sendirinya ya. Salah satunya tadi adalah contoh sinar matahari ya, yang menghangatkan tubuh kita ya anak-anak. Nah, saat berada dekat api unggun panas, nah berpindah tanpa zat perantara. Nah, ini juga tadi api unggun yang tadi ya, yang di sini. Nah, ini ya, ini tadi api unggun. Ini salah satu contohnya ya, kalau dia berpindah tanpa ada zat perantaranya tadi ya. Jadi api dari api unggun ini tadi ya, dia berpindah tanpa ada zat perantara atau tanpa perantara dari orang lain ya. Kalor itu tidak memerlukan perantara dari orang lain agar ia dapat berpindah ke benda yang satu dan benda yang lainnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ayo membaca. Nah, di sini Ibu sudah siapkan teks ya, kita baca bersama-sama ya anak-anak. Nah, proses perpindahan kalor tidak memerlukan zat perantara, dan ini dinamakan dengan radiasi ya, yang seperti yang Ibu bilang tadi ya. Kalau radiasi itu tadi perpindahan kalornya itu tidak memerlukan zat perantara ya, tidak memerlukan perantara orang lain untuk dia bisa berpindah dari benda yang satu kemudian pindah ke benda yang lainnya ya. Nah, kemudian dapatkah kamu memberikan contoh lainnya perambatan kalor secara radiasi ya? Nah, ketika kamu dan temanmu pergi ke contohnya di sini ya, ketika kamu dan teman-temanmu tadi pergi berkemah ke pegunungan ya, kemudian udara di sana sangat dingin.